anak-anak Indonesia yang hebat, bertemu lagi dengan saya Siti Nur Hijrianti di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung aja di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia kelas 7, yaitu tentang menceritakan teks fabel. Nah, langsung aja deh kita ke tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menonton video pembelajaran dari awal sampai akhir, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, kalian sebagai siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Itu dia tujuan pembelajarannya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi fabel, ciri-ciri umum fabel, unsur-unsur intrinsik dari fabel, kemudian struktur fabel dan kaidah kebahasaan dari fabel. Lumayan banyak ya. Jadi kalian nggak boleh nih nge-skip video ini, harus tonton dan simak baik-baik penjelasan saya dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja nih kita ke definisi fabel. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian pernah dengar nggak teks narasi? Ya, teks narasi itu adalah teks yang isinya sebuah cerita atau kisah. Nah, hidup kita ini kan tidak lepas dari sebuah cerita ya. Kemanapun kita pasti mendengar cerita. Entah cerita itu dari pengalaman kita sendiri, atau kita melihatnya dari televisi, atau bisa saja kita membacanya dari sebuah buku. Nah, fabel termasuk ke dalam jenis teks narasi, yaitu di dalamnya adalah sebuah kisah. Langsung aja nih, kata fabel. Fabel secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Nah, fabel ini menceritakan tentang apa sih? Ya, betul. Fabel ini menceritakan tentang kisah para binatang yang memiliki perilaku seperti manusia. Jadi, para binatang dalam kisah fabel ini memiliki sifat seperti manusia. Ada yang pintar, ada yang sopan, ada yang baik, ada yang licik. Fabel ini termasuk ke dalam cerita fiksi alias tidak nyata. Jadi cerita fabel jelas sebuah cerita yang karangan kita ya. Kita yang mengarang gitu. Mana ada sih pada faktanya binatang ini bisa berbicara kalau selain di kisah fabel. Nah, fabel ini juga memiliki potensi nilai moral yang tinggi karena rata-rata dalam kisah fabel itu diutamakan atau dikedepankan nilai moralnya atau etikanya atau amanat yang harus diambilnya. Itu dia definisi dari fabel, kisah yang tokohnya para binatang tetapi memiliki perilaku seperti manusia, atau sifat-sifat binatang pada tokoh fabel ini layaknya manusia yang bisa berbicara, bisa ngobrol, atau memiliki sifat marah, sedih, seperti manusia persis. Kita langsung aja ke ciri-ciri umum dari fabel ya. Ciri umum fabel yang pertama adalah fabel yang tadi, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh binatang ini ada yang baik dan ada yang buruk. Kemudian tokoh juga bisa berbicara seperti manusia. Lanjut, alur cerita fabel nih, alur ceritanya ini menunjukkan kejadian sebab akibat. Jadi kalau misalnya kamu berbohong, akibatnya apa? Nah, itu alur dalam cerita fabel. Kemudian latar yang digunakan dalam fabel ini menggunakan latar alam, bisa di hutan, sungai, atau kolam dan lain-lain ya, alam aja.
Setelah latar, bahasa yang digunakan dalam fabel ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Oke, tadi udah definisi dan ciri-ciri umum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik dari fabel atau unsur yang ada di dalam cerita fabel itu sendiri. Jelas, tahu kan unsur-unsur intrinsik? Ada tokoh, penokohan, latar, kemudian amanat, setting sama aja dengan latar ya. Oke, langsung aja ya saya bahas nih unsur-unsur fabel. Yang pertama jelas adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu orang yang menjadi pelaku dalam cerita. Nah, dalam fabel ini jelas tokohnya adalah binatang, tapi ada juga loh manusianya. Ada beberapa fabel yang menggunakan tokoh manusia, tapi harus ada hewannya juga, tidak manusia semua gitu. Jadi boleh hewan semua, boleh hewan dan manusia. Itu fabel. Nah, dalam tokoh fabel ini ada protagonis atau yang memiliki sifat baik dan antagonis yang memiliki sifat licik ya, atau lawannya dari protagonis. Kemudian tokohnya juga ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, ciri tokoh utama dalam fabel ini biasanya sering dibicarakan tokoh-tokoh lain, sering muncul dalam cerita atau menjadi pusat cerita. Pusat cerita ini maksudnya yang menggerakkan jalan cerita. Nah, sedangkan tokoh pembantu ini hanya tokoh tambahan saja. Lanjut, ada watak juga loh. Watak ini penggambaran fisik, tindakan atau perilaku, atau bisa saja komentar penulis terhadap tokoh yang ada dalam cerita fabel ya. Jadi unsur yang pertama itu tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini ada watak juga di dalamnya. Paham ya? Selanjutnya yaitu setting atau latar. Nah, latar dalam fabel ini ada tempat, ada waktu dan suasana. Tempatnya biasanya di hutan atau alam ya. Entah hutan, entah sungai, entah bukit. Nah, kalau waktunya itu ya kapanpun waktunya, bisa siang, malam, atau hari apa gitu. Sedangkan suasananya banyak, bisa suasana yang gembira atau menyedihkan, itu tergantung si penulisnya. Itu setting atau latar. Kemudian yang kedua unsurnya adalah tema. Tema ini kok yang kedua ya, yang ketiga berarti ya. Tadi kan tokoh dan penokohan, kemudian setting atau latar, yang ketiga tema. Tema ini gagasan yang mendasari sebuah cerita atau penyimpulan keseluruhan isi cerita. Yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat jelas dong, amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Amanat ini bisa disampaikan secara langsung atau secara tersirat alias tidak langsung. Itu dia unsur-unsur dari kisah fabel. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis fabel. Jenis fabel ini dibagi menjadi dua. Ada jenis fabel berdasarkan segi watak tokoh. Yang kedua, jenis fabel berdasarkan kemunculan pesan atau kemunculan amanatnya. Nah, kita ke jenis fabel berdasarkan watak tokoh dulu ya. Jenis fabel berdasarkan watak tokoh pun dibagi menjadi dua. Ada fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami dulu ya. Fabel alami ini tokoh binatangnya itu sesuai dengan sifat pada kenyataannya gitu. Latarnya pun sesuai dengan kenyataan. Contohnya kura-kura bersifat lamban, singa bersifat buas. Nah, itu kan memang pada kenyataannya singa itu memiliki sifat yang buas, dan pada kenyataannya kura-kura juga sifatnya lamban. Nah, itu diangkat menjadi cerita di fabel. Berarti itu mengambil jenis fabel alami, latarnya pun alam. Sedangkan fabel adaptasi itu kebalikannya dari fabel alami, menggunakan sifat di luar kenyataan, dan latarnya pun bisa di rumah, bisa di restoran, bisa di bioskop, atau di latar-latar yang biasa digunakan oleh manusia. Contohnya apa ya? Contohnya landak yang pemalu itu merayakan ulang tahun di rumah makan. Nah, itu. Jadi seekor binatang menggunakan latar manusia dan memiliki sifat juga
kebalikannya dari aslinya. Nah, lanjut kita ke jenis fabel berdasarkan kemunculan pesannya. Ada fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda ini adalah fabel yang amanat atau pesan moralnya itu tertulis secara langsung ada di akhir cerita. Jadi ada pokoknya kisah fabel dulu, baru di bawahnya ada pesan moral. Nah, itu tertulis. Itu namanya fabel dengan koda. Nah, alurnya kalian bisa lihat di sini. Alur dari fabel dengan koda. Nah, sedangkan fabel tanpa koda adalah fabel yang pesan atau amanatnya itu secara tersirat disampaikan, tidak langsung, tidak tertulis di akhir cerita. Jadi kita harus mengambil amanat dari fabel tersebut setelah membaca fabel dari awal sampai akhir, baru bisa kita ambil pesan yang ingin disampaikannya. Nah, kalian bisa lihat juga nih alur dari jenis fabel tanpa koda. Itu dia jenis-jenis fabel. Oke, lanjut ya, kita ke struktur teks fabel nih sekarang. Struktur teks fabel ini mudah sekali, ada 4 ya teman-teman. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kita ke orientasi terlebih dahulu. Orientasi ini tahap awal atau pengenalan, bisa pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan setting sama aja dengan latar ya. Jadi intinya mengenalkan dulu tokoh fabel itu ada siapa aja gitu, atau latarnya di mana. Nah, setelah orientasi atau pengenalan langsung ke komplikasi. Komplikasi ini isinya adalah masalah atau konflik. Nah, konflik ini biasanya dari awal sampai memuncak atau namanya klimaks. Klimaks adalah puncak dari masalah. Jadi setiap cerita itu pasti ada komplikasinya, ada konflik atau masalahnya. Nah, setelah terjadi masalah, pasti ada pemecahan masalahnya. Nah, pemecahan masalah ini disebut dalam fabel adalah resolusi. Nah, setelah orientasi, komplikasi, resolusi. Terakhir, struktur dari fabel adalah koda, yaitu pesan yang ingin disampaikan. Nah, koda ini sifatnya opsional ya. Jadi boleh ada, boleh tidak, seperti jenis fabel tadi. Jadi ada fabel yang menggunakan koda, ada juga fabel yang tidak menggunakan koda. Itu bebas-bebas aja sih, sah-sah aja. Itu dia struktur dari fabel. Jadi urutan cerita fabel itu terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda ya teman-teman. Nggak boleh dibolak-balik loh, nggak boleh koda dulu, nggak boleh resolusi dulu. Yang namanya struktur itu harus berurutan dari awal sampai akhir. Misalnya orientasi di paragraf 1 dan 2, kemudian komplikasinya paragraf 3, 4, resolusinya paragraf 5, kodanya paragraf 6 gitu. Jadi urutannya begitu. Sekarang kita ke kaidah kebahasaan dari teks fabel. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks fabel adalah penggunaan bahasa yang imajinatif atau hayalan. Penggunaan bahasa ini penggunaan bahasa yang sehari-hari, tapi bersifatnya imajinatif atau hayalan yang kira-kira bisa menarik pembaca untuk membaca cerita tersebut. Nah, kemudian ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan sinonim atau antonim dari fabel itu. Sinonim itu kan persamaan makna ya, antonim perlawanan makna. Meskipun banyak kata-kata dalam fabel yang sama maknanya, tapi diksi yang digunakan memengaruhi nilai rasa pembaca. Jadi penulis menggunakan kata sedih itu diganti dengan merana, atau kata senang diganti dengan riang. Diksinya yang dipilih penulis itu diksi yang lebih menggugah perasaan pembaca gitu. Lanjut, ciri kebahasaan yang ketiga dari teks fabel adalah penggunaan kalimat langsung. Ya, tahu kan kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik 2 atau ujaran dari tokoh tersebut. Bisa kalian lihat contohnya di bawah ini.
Fabel itu pasti ya menggunakan kalimat langsung karena ada dialog atau percakapan antar tokoh. Nah, itu yang namanya kalimat langsung. Terakhir adalah penggunaan konjungsi. Jadi kebahasan fabel yang keempat ya. Ada konjungsi, yang pertama itu konjungsi pengurutan yang bisa ditandai dengan kata lalu, kemudian setelah itu, sebelumnya. Nah, yang kedua konjungsi waktu yang bersamaan bisa ditandai dengan kata sementara, seraya, sambil. Nah, itu dia kaidah kebahasaan dari teks fabel. Oke, baiklah teman-teman, akhirnya selesai juga materi tentang teks fabel di video pembelajaran kali ini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, kurang paham dengan materi yang saya jelaskan tadi, kalian bisa meninggalkan pesan di kolom komentar ya. Kemudian setelah ini saya akan memberi tugas nih, tugasnya gampang banget kok teman-teman. Kalian cukup catat hal-hal yang penting yang tadi saya berikan atau yang tadi saya jelaskan ya. Hal-hal penting ada definisi fabel, ciri-ciri umum, unsur-unsur, struktur, kemudian terakhir kaidah kebahasaannya. Nah, kalian catat tuh hal-hal penting tersebut agar apa? Agar kalian ketika ada tes atau penilaian harian mudah mencari materi tentang fabel. Nah, sampai sini paham ya? Baik, saya akhiri saja video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi untuk kalian yang baru saja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya, tombol like-nya juga ya. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.